167. Kebahagiaan kedua pasangan bucin, yang tidak hentinya mengumbar kemesraan di depan para tamu undangan, menular ke semua orang. Denting sendok yang beradu di atas piring meramaikan suasana makan siang. Vika sudah mengganti gaunnya dengan lebih santai, dress panjang model mengembang di bawah, dari pinggang sampai kaki, dilengkapi dengan balutan pasmina di kepalanya. Model yang tetap menjadi pilihan Siska saat membuatkan gaun untuk putrinya. Alhasil, Vika memang nampak seperti putri kecilnya yang sudah dewasa. Santai tetapi tetap elegan. Sedang Farish memakai kemeja putih dan blazer bludru, berwarna navy, serasi dengan batu-batuan yang bertaburan di gaun Vika yang kali ini berwarna biru. Sayang, kamu duduk dan makan dulu, dari tadi mama lihat kamu belum makan. Mama akan panggil Farish, ucap Siska yang menjadi bos dalam pesta ini. Dia menarik Vika saat mengobrol dengan temannya dari PT Garuda dan perwakilan perusahaan yang menjadi partner PT Garuda, dan mengajaknya ke meja di mana ada Harold yang sedang makan. Tapi Ma, masih banyak teman-teman yang belum Vika sapa. Enggak enak, kan Ma, bantah Vika dengan lembut. Iya, nanti bisa dilanjutkan lagi, tamu undangan masih berdatangan sayang. Masih sampai sore nanti acara ini. Kamu bisa kecapean. Sudah, nurut sama Mama. Oke, kata Siska tak terbantahkan lagi, dan menyuruh Vika untuk duduk. Sedang Siska langsung pergi mencari Farish, dalam kelompok para pria. Harold tersenyum pada Vika, dan bergeser duduknya mendekati Vika yang nampak cemberut. Sayang, Mama kamu benar. Kamu bisa sakit kalau belum makan. Dulu Mama kamu juga gitu, karena asiknya menjamu teman-temannya saat peluncuran produk, jadi lupa makan, dan jadi tipes. Ayo, makan ya. Dedi ambilkan apa? Rayu Harold pada Vika. Tapi Mama langsung narik Vika aja tadi Dat. Vika kan jadi tidak enak sama mereka. Sudah, enggak apa. Kulihat Mama kamu mendekati teman-teman kamu lagi, sepertinya minta maaf itu, kata Harold menunjuk dengan matanya ke arah Siska yang menyentuh bahu Maya dan seorang manajer dari supplier bahan PT Garuda. Itulah Mama kamu sayang, dia terlalu sayang sama kamu. Sudah. Dedi ambilkan apa, kamu duduk aja di sini, biar tidak ada yang mengganggu kalian makan. Dat, sudah makan? Tanya Farish yang baru datang ke meja Harold. Sudah, kamu duduk di sini, temani istri kamu makan. Dedi ambilkan makanan, ucap Harold sembari beranjak dari duduknya. Tidak perlu Dat, Farish sudah minta tolong seorang waiter tadi untuk bawa mengantar makanan ke sini, jawab Farish. Good, jawab Harold dan tersenyum puas. Farish memang bisa diandalkan untuk menjaga Vika. Tak lama dua orang waiter datang dengan nampan yang penuh makanan dan minuman, seperti yang Farish pesan. Banyak banget Mas, seru Vika melihat beberapa piring memenuhi meja mereka. Belum semua, cuma beberapa menu yang ingin Mas nikmati aja. Mama pesan dari 4 restoran dengan berbagai menu sayang, jadi sayang banget kalau tidak dicicipi. Harold tertawa itu tanda Mama sayang sama kalian. Sampai Mama tidak tidur lepas buat desain gaun kamu sayang. Dan di hari terakhir sebelum kesini Mama juga tidak tidur. Karena takutnya menghadapi acara ini. Tuh, kita harus hargai usaha Mama ini sayang. Ayo makan, kata Farish sambil menyuapkan separuh sendok sup ke mulut Vika. Kalau ini Dedi suka, tadi kok enggak nemu ya Rish, padahal Dedi cari-cari ini, kata Harold mengangkat sepiring, gado-gado. Makan aja Dat. Itu ada di sebelah kolam tadi. Farish lihat ke sana tadi. Dedi belum sampai sana tadi. Luas banget loh tempat ini. Iya, enggak ngangka Mama pilih tempat ini untuk acara kami. Jadinya homey gitu di taman terbuka gini. Beneran beda Dat. Kalian senang. Pastinya Dedi kami senang, teman-teman tadi banyak yang mau mencontoh katanya, jawab Vika. Jadi enggak sia-sia Mama kalian yang enggak tidur ya, kata Harold lalu tertawa terbahak. Asteris. Di sudut lain di dekat Taman Air Mancur, di mana seorang penyanyi ibu kota yang sengaja diundang oleh Siska, sedang tampil. Ada sebuah meja berisi 2 anak manusia yang sibuk dengan dunia mereka sendiri. Tidak ada yang tahu, mereka menikmati lantunan lagu dari suara merdu sang diva atau menikmati perasaan mereka masing-masing. Kenapa kamu, saat pulang ke Bangka tidak mengajakku sesi? Aku kan bisa menemani kamu, tanya Mardi, sambil menikmati potongan buah segar. Aku kesana untuk menemui Mama dan adikku aja Kak, itu pun tidak menginap di rumah Mama.
Karena tidak ada rumah yang menjadi tempat tujuan sesi pulang. Kenapa? Di mana mama kamu tinggal anggap aja rumah kamu. Rumah bukan hanya bangunan sesi, tapi orang yang ingin kita temui, orang yang tinggal dalam hati kita. Sesi mengulum senyum dengan perkataan lembut Mardi. Kak, katanya, dulu kakak naksir Mbak Vika ya? Tanya Sesi penasaran. Bisa dibilang begitu. Karena aku merasa nyaman dekat dia, seperti pulang ke rumah kalau dekat Vika. Awalnya pas tahu Vika berhubungan dengan Ferish ia marah dan cemburu, tapi setelah tahu Vika bahagia dengan Ferish biasa aja. Perasaanku tidak sakit lagi, malah ikut bahagia. Yang benar, enggak patah hati gitu kak. Enggak, beneran kakak ikut bahagia. Lalu setelah tahu, Vika anak mama, baru deh, mungkin rasa nyaman yang aku rasakan karena Vika sangat mirip dengan mama. Aku memang paling dekat dengan mama. Waktu kecil sebelum mama menikah dengan Dedi, aku selalu menunggu mama datang, hanya untuk menyuapiku atau mengantar tidur. Jadi, rasa sayangnya mungkin karena sayang sama keluarga ya kak? Tanya Sesi. Bisa dibilang begitu. Tapi kalau sayangku sama kamu, aku merasakan hal yang beda Sesi, bukan sebagai adik, ataupun saudara, meski kamu sudah seperti adik bagi Vika, tapi tidak buatku. Izinkan aku untuk jadi bagian dari hari-hari kamu Sesi, kata Mardi lembut. Tatapan mata Mardi sangat mengharapkan Sesi mau menerimanya. Hanya berbagi kisah sehari-hari aja, kan kak? Kalau itu bisa telepon seperti biasa, jawab Sesi santai. Mardi nampak kecewa dengan jawaban Sesi, tapi dalam hatinya dia tetap ingin mendapatkan Sesi, tapi perlahan. Seperti yang Vika bilang padanya, kalau Sesi, orangnya lembut. Tapi kapan-kapan kita jalan bareng ya? Aku tidak punya banyak teman di sini Sesi, selain teman bisnis. Boleh, tapi kabari dulu, soalnya Boas Dion suka ngasih tugas mendadak. Mardi mengangguk setuju, dan muncul rasa lega di hatinya. Suasana pesta tetap meriah sampai menjelang sore. Acara yang berlangsung dari pukul 9 pagi, dan berhenti saat memasuki waktu sholat zuhur. Acara yang hampir satu harian itu, mewakili perasaan rasa syukur dan terima kasih mempelai dan keluarga, dan semoga akan menjadi kenangan indah yang tersimpan di memori Vika dan Ferish, beserta semua keluarga besar yang hadir dalam acara mereka. Acara mereka akan disiarkan tertunda di sebuah stasiun TV lokal dan nasional nanti sore. Meski pihak stasiun TV meminta untuk siaran langsung, tapi Vika dan Ferish tidak menyetujuinya, karena akan mengganggu privasi mereka. Tepat pukul 3 sore, Ferish dan Vika harus meninggalkan acara, yang hanya tinggal ramah tamah para rekan bisnis saja. Acara inti sudah berlalu. Vika dan Ferish akan segera menuju ke kota Mekah dan Madinah, untuk perjalanan ibadah mereka. Dengan diantar oleh Dion Gimun mereka menuju bandara, di mana pesawat mereka sudah menunggu. Hati-hati ya kalian, karena kalian beribadah, ayah enggak kirim pengawal ke sana. Mono dan Bobby hanya mengantar dan menjemput kalian. Baru setelah kalian ibadah dan tujuan selanjutnya mereka akan menemani kalian, kata Dion Gimun pada kedua anak-anaknya, sebelum masuk dalam pesawat. Iya ayah, terima kasih. Penjagaan di sana kan sangat ketat, jadi insya Allah akan aman untuk kami, jawab Ferish sambil mengecup punggung tangan Dion Gimun. Tapi, kalau ada apa-apa tetap hubungi ayah ya. Iya ayah juga jaga diri. Jangan larut dalam kesedihan tentang Dr. Cynthia, kata Vika memeluk Dion Gimun. Iya, yang penting ayah punya kamu, ayah enggak akan sedih dan kesepian. Sering-sering kabari ayah, kata Dion Gimun memeluk erat Vika. Vika mengandeng tangan Ferish dan berjalan menuju pesawat. 168. Tepat pukul 4 sore Vika dan Ferish bertolak ke Mekah setelah sempat transit di Jakarta. Pesawat yang membawa Vika dan Ferish ke kota Mekah, Saudi Arabia, diperkirakan menempuh perjalanan 9 jam, dengan perbedaan waktu 4 jam lebih lambat dari Indonesia. Vika dan Ferish akan sampai di kota Mekah pukul 8 malam waktu Arab Saudi. Vika dan Ferish lebih memilih untuk beristirahat selama perjalanan. Mereka terlalu capek untuk hanya duduk dan menikmati perjalanan. 2 hari mereka kurang tidur karena rumah yang ramai para saudara yang menginap di rumah mereka. Apalagi suasana di luar juga gelap. Sayang, masih lama enggak perjalanan kita? Tanya Vika pada Ferish yang tidur di sampingnya. Bisa 4 jam lagi sayang, jawab Ferish sambil melihat jam tangan bermerek Tag Heuer yang melingkar di pergelangan tangannya. Ada apa? Tanya Ferish dengan mata yang kembali tertutup,
tangannya melingkar lagi di badan Vika. Enggak apa sih, bobok lagi aja, kalau masih lama. Mau makan enggak? Bisik Ferish yang memiringkan tubuhnya menghadap Vika, sambil menghirup harum rambut istrinya. Mas lapar. Kamu? Aku sih belum terasa, Mas. Tadi aku makan lagi sebelum kita pergi, tapi, kalau Mas mau makan aku temani, jawab Vika menatap mata suaminya. Yok, spaghetti kayaknya enak deh. Ferish melepas rangkulannya dan bangun. Kok menjam lagi? Ayo, ajak Ferish menarik tangan Vika. Vika perlahan bangun karena tangannya ditarik suaminya. Mas, bisa putus lo tanganku. Lebay deh, enggak sekuat itu aku nariknya. Masa iya putus? Jawab Ferish sambil memakaikan Vika hijab. Mereka melangkah keluar menuju kabin, mencari pramugara yang akan melayani mereka. Pramugara? Dion Dimun sekarang memakai pramugara untuk bertugas di pesawatnya, seperti permintaan sang anak kesayangan. Asteris. Suhu udara di kota Makkah di bulan April bersahabat, untuk orang Indonesia yang akan melaksanakan ibadah. Karena suhu udaranya tidak beda jauh dengan di Indonesia yang hanya memiliki 2 musim, begitu juga Arab Saudi hanya mengenal 2 musim yaitu panas dan dingin. Di saat-saat tertentu suhu udara di Arab Saudi bisa sangat ekstrim, panas akan menjadi sangat panas hingga 43 derajat dan dingin akan menjadi sangat dingin, hingga 12 derajat Celcius. Sesuai perkiraan pesawat Vika dan Ferish landing di pukul 8:20 waktu Mekah, suhu udara mencapai 18 derajat. Angin yang sepoi-sepoi seperti jika memakai pendingin udara di dalam kamar. Vika turun dari pesawat dengan memakai cardigannya. Dalam genggaman tangan suaminya Vika berjalan menuju area bandara. Tidak dipasangnya garbrata atau tangga belalai membuat Vika dan Ferish merasakan tiupan angin malam di landasan pacu. Sebuah mobil dari hotel yang sudah dipesan Ferish menjemput mereka. Begitu keluar dari bandara mereka segera masuk dalam mobil. Perjalanan menuju hotel dilalui Vika dengan menatap ke sekeliling. Dari dalam mobil, bisa terlihat megahnya Makkah Clock Tower sudah terlihat. Kiri kanan jalan mereka lalui banyak sekali toko souvenir dan peralatan haji yang masih buka. Mas, mereka buka sampai malam ya? Tanya Vika yang tidak berhenti menatap keluar jendela mobil. Iya, mereka buka sampai larut. Mereka akan tutup jika memasuki waktu sholat sayang. Semua tuk akan tutup serentak. Iya gitu. Tanya Vika seolah tidak percaya. Kita buktikan besok ya, kalau sekarang Isya sudah lewat, jawab Ferish. Nah, itu hotel kita menginap sayang, kata Ferish menunjuk sebuah bangunan tinggi di depan mereka. Vika tersenyum manis. Bisa mandi deh, seru Vika yang mengundang tawa Ferish. Istrinya tadi sore tidak mau mandi. Iya, kalau tidak mandi tidak akan mas peluk tidurnya, jawab Ferish. Mobil mereka pun memasuki hotel bintang 5 yang terletak di Royal Tower, Ibrahim Al-Khalil, tidak jauh dari Masjidil Haram, cukup berjalan kaki saja dalam waktu 10 menit. Saat masuk mereka disambut ramah oleh para petugas hotel. Nama Ferish cukup terkenal bagi mereka, karena seringnya Ferish merekomendasikan hotel ini untuk jemaah eksklusifnya. Sebuah kamar suite sudah siap untuk menyambut mereka. Nuansa putih dan warna kayu alami berpadu dengan warna hijau emerald menyambut mata mereka begitu pintu terbuka. Pemandangan Ka'bah langsung terlihat begitu membuka tirai jendela. Begitu sang bellboy meninggalkan mereka, Ferish merebahkan diri di atas tempat tidur, rasa lelah mendera tubuhnya. Sementara Vika langsung masuk kamar mandi menyiapkan air hangat untuk mandi. Sambil menunggu airnya siap, Vika berbenah, mengeluarkan isi koper mereka. Mas, enggak mandi dulu? Tanya Vika melihat Ferish yang memejamkan mata di belakangnya. Ferish hanya bergumam menjawab pertanyaan Vika. Melihat dari pantulan kaca tidak ada reaksi dari Ferish, Vika segera menyelesaikan susunan pakaian mereka. Begitu selesai Vika naik ke tempat tidur dan mengukung suaminya dalam lengannya. Vika mulai mengeksplor wajah suaminya. Mas, mandi yuk, aku udah siapin airnya, ajak Vika sambil memberikan kecupan-kecupan kecil di wajah. Aku tadi udah mandi sayang, kamu sendiri Gih, aku merasa capek banget, jawab Ferish serak. Vika jadi tidak tega mengganggu suaminya. Dia pun beranjak dan menuju kamar mandi.
Rencananya dia ingin mengajak suaminya berendam bersama, tapi gagal. Tidak terlalu lama dia berendam. Begitu merasa airnya sudah dingin, Vika segera keluar dari kamar mandi. Melihat Farish belum berganti posisi sejak dirinya masuk ke kamar mandi, Vika menjadi heran. Tidak biasa ya suaminya begitu, apalagi kalau tahu Vika akan mandi. Biasanya Farish bersemangat untuk menyusulnya. Ini diajak saja dia tidak mau. Vika segera berganti baju dan mendekati suaminya. Suhu badan Farish terasa sedikit hangat. Vika mematikan pendingin ruangan dan menyalakan penghangat ruangan. "Mas, benerin posisinya kalau mau tidur," kata Vika setelah selesai melepas sepatu dan gesper yang ada di pinggang Farish. Farish hanya bergumam, dan memiringkan badannya, seperti orang kedinginan. "Hufet, kalau aku kuat, aku angkat kamu mas," gumam Vika pada dirinya sendiri. Perlahan, Vika menarik selimut yang di bawah badan Farish. Diselimutinya badan sang suami dan dirinya ikut masuk dalam selimut dan ikut memejamkan mata. Dengkuran halus menyapu kulit Farish saat membuka mata. Farish terkejut mendapati dirinya sudah tidak memakai celana panjangnya lagi. Saat menoleh ke jam di sebelahnya, sudah tengah malam. "Sudah cukup lama aku tertidur, tapi kenapa aku juga jadi mudah capek begini?" gumamnya dalam hati. Perlahan Farish bangkit dan membersihkan diri dan berganti baju. Sebelum naik ke tempat tidur lagi, Farish menyempatkan melihat pemandangan Ka'bah di malam hari. Ternyata masih ada yang beribadah. Pasti nyaman tengah malam begini di sana beribadah sama kamu sayang," kata Farish menoleh pada istrinya yang sudah pulas. Farish segera menutup tirai jendela, dan mematikan lampu. Dia masuk lagi dalam selimut dan bersatu dengan istrinya. "Padahal aku mau ajak kamu jalan tadi, tapi aku malah tidur ya, pasti kamu sebel." "Maaf ya sayang, jadi batal. Aku terlalu capek mungkin ya, sampai bisa langsung tidur, dan merepotkan kamu untuk membuatku nyaman." Kamu manis banget deh kalau tidur begini," kata Farish lembut dengan membelai pipi Vika. "Kamu denger ya, kok sampai senyum gitu, atau kamu lagi mimpi indah? Semoga aku tetap jadi yang paling tampan di mimpi kamu ya sayang." Aku beneran sayang banget sama kamu, love you sayang." Malam, Farish mengecup kening dan bibir Vika, kemudian ikut tidur lagi. 169. Farish sengaja menganti acara honeymoon tertunda mereka untuk beribadah di Tanah Suci, salah satu hal yang selalu Vika katakan ingin dia lakukan bersama dirinya. Dan Farish mewujudkannya dalam kesempatan ini. Perjalanan ibadah mereka dimulai dengan mikat di kota Madinah. Mereka berangkat pagi sekali. Dengan diantar mobil travel yang lengkap dengan tour guide, pasangan ini berangkat menuju Masjid Abyar Ali untuk memakai pakaian ihram dan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah selesai dengan ibadah di Madinah, pasangan ini kembali ke kota Mekah untuk memasuki Masjidil Haram. Sepanjang perjalanan mereka dituntun untuk memperbanyak mengucap bacaan kalimat talbiyah seperti sunnah Nabi. Mereka akan melaksanakan rukun umroh dengan rangkaian ibadah dari tawaf 7 kali putaran lengkap dengan melakukan istilam dan takbir, kemudian sholat di Hijr Ismail dan ke makam Nabi Ibrahim, melakukan sa'i Safa dan Marwah 7 kali bolak-balik, dan yang terakhir bertahalul di Bukit Marwah. Karena sudah pernah melakukan umroh, Farish bisa melakukannya sendiri bersama-sama dengan jemaat yang lainnya. Sedangkan Vika didampingi oleh sang tour guide yang memang sengaja dipilih seorang perempuan untuk menemani Vika. Dengan penuh semangat mereka berdua melakukan rangkaian ibadah yang panjang itu. Sebelum memasuki waktu maghrib mereka sudah selesai sampai bertahalul, dan bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjidil Haram, berdua. "Ganteng juga, suamiku pelontos seperti ini," seru Vika saat mereka sudah dalam kamar hotel mereka. "Iya, dong. Dari lahir, kan aku udah ganteng. Tercipta untuk seorang bidadari ini." Farish mendekap mesra istrinya yang baru selesai mandi. Mereka akan makan malam, dan akan beritikaf di Masjidil Haram. "Kamu enggak capek kalau abis makan mau kesana lagi?" tanya Farish pada Vika yang ada di dekapannya. Seharian tidak mencium aroma istrinya, Farish sudah mulai kalang kabut. Jadi begitu masuk ke kamar, dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu untuk tidak menikmati waktu berdua bersama istrinya. Enggak, mumpung ada di sini mas, aku ingin beribadah sebanyak-banyaknya. Kan dekat itu, nanti kalau udah mengantuk atau capek kita balik lagi ke sini." Tapi aku kangen," keluh Farish yang kemudian menarik Vika untuk duduk di atas pangkuannya. Badan Vika yang menjulang di pangkuannya membuat Farish leluasa mengeksplor tubuh bagian atas istrinya.
Vika yang saat itu masih memakai kimono handuknya, dengan mudah dibuka oleh Ferish, untuk menjelajahi tubuh Vika dengan hidung dan mulutnya. "Mas, katanya mau makan malam," seru Vika sambil menahan hasratnya untuk tidak terpancing dengan tindakan Ferish. Bentar aja ya, baru juga jam 8. Tapi janji abis itu makan di bawah dan ke Masjidil Haram lagi. Kamu nih, melayani suami juga ibadah lo sayang, pakai perjanjian segala, kata Ferish sedikit merajuk, tapi tangannya tidak berhenti menjamah, hingga Vika melenggo dan mengeluarkan suara yang memancing senyum Ferish. "Ikhlas enggak sayang?" tanya Ferish yang melihat Vika sudah terpancing. Dari sorotan mata dan gestur tubuhnya istrinya sudah menuntut untuk lebih. Mas, udah deh, keburu malam. Tuh kan, kalau sudah mau, enggak sabaran juga." Ferish mengangkat Vika hingga kimononya terlepas dan teronggok di kaki Ferish. Dengan seringai senyum nakal Ferish memindahkan kaki Vika agar merangkul pinggangnya. "Kita ibadah dulu di kamar, baru lanjut di luar ya," kata Ferish mengendong Vika dengan bibirnya yang tak lepas dari bibir Vika. Dibawanya Vika ke atas tempat tidur. Dan Ferish memulai ibadahnya. 2 hari berlalu pasangan ini tetap melaksanakan ibadahnya berdua, bisa dibilang tidak ada waktu istirahat bagi keduanya. Hingga di pagi hari ketiga, Ferish seperti orang mabuk darat, pagi-pagi sudah keluar masuk kamar mandi, dia baru tidur 1 jam, setelah pergulatannya dengan sang istri. Ferish mengeluarkan isi perutnya dari mulut. Vika yang masih bergelung dalam selimut terkejut dengan suara suaminya dalam kamar mandi, sambil mencari dasternya Vika mengumpulkan kesadaran. Vika memakai dasternya dan beranjak menuju kamar mandi yang terbuka. Ferish terduduk di depan kloset dengan wajah yang mengarah dalam kloset. Vika mengambil minyak angin dari dalam dompetnya sambil menyalakan alat pemanas air dan mengambil kaos untuk Ferish. "Mas, masuk angin ya?" Vika memijit tengkuk Ferish kemudian membalurkan minyak angin di tubuh Ferish yang belum memakai baju. "Pakai baju dulu, ke kamar aja ya, jangan ngampar di sini, dingin." Gumam Ferish dengan tangan menolak. Vika keluar dari kamar mandi membuat hangat. Melihat ke arah jam, masih pukul 4 pagi. Ada sebotol madu dan kurma di atas meja. Vika menyiapkannya di sebelah teh hangat. Ferish berjalan sempoyongan keluar dari kamar mandi dan duduk bersandar di tempat tidur. "Apa yang dirasain mas?" tanya Vika sambil membawa cangkir teh dan 1 piring kecil kurma. "Pusing sayang, tadi ngerasa mual banget. Tapi enggak ada yang keluar. Minum dulu ya, makan kurmanya." "Badan kamu panas loh mas," kata Vika memegang tangan Ferish. Vika beranjak dan mengambil jam tangan Ferish yang ada pengecek suhunya. Dia memaikan jam itu di pergelangan tangan Ferish. "Habiskan teh dan kurmanya mas, aku mandi dulu." Ferish menganggukkan kepala. Vika mengambil pakaian gantinya lalu masuk ke kamar mandi. Begitu keluar dari kamar mandi, Vika melihat Ferish sudah terlelap tidur, dengan posisi bersandar. Cek suhu di pergelangan tangannya 39,6 derajat, hampir 40 derajat. Vika merasa takut. Belum pernah suhu badan Ferish sampai tinggi begini. Vika mengambil handuk rambutnya, dan mengompres kepala Ferish. Melihat kurma dan teh buatannya sudah habis, Vika mengambil celana panjang Ferish dan memakaikannya. Kemudian dibukanya koper miliknya, dia teringat menyiapkan obat-obatan yang dibawakan Mama Purba. Ada 1 keping penurun panas, yang dibawakan dalam 1 kantong obat. "Mas, ada obat demam yang dibawain Mama, diminum dulu." "Baru tidur lagi," kata Vika sambil membawa segelas air minum. Ferish membuka mata sedikit dan membuka mulutnya. Dengan bantuan Vika obat itu masuk dan segera Ferish minum air. Dah, bobok lagi. Yang benar posisinya, biar nyaman. Rencana Vika akan melakukan sholat subuh di depan Ka'bah, diurungkan niatnya. Dia sholat di dalam kamar. Vika menelepon layanan kamar agar mengantar sarapan mereka ke kamar. Siang ini mereka berencana untuk mengunjungi tempat-tempat wisata, tapi harus ditunda juga sampai keadaan Ferish membaik. Sambil menunggu Ferish bangun, Vika memilih untuk mengaji. Dalam hatinya masih sayang buang waktu di kota suci hanya untuk hal lain yang tidak bermanfaat. Menjelang siang, matahari sudah bersinar tinggi. Ferish terbangun, dan melihat istrinya sedang duduk di atas sajadah di ujung kamar dekat jendela membelakanginya. Terdengar lantunan merdu dari suara Vika yang mengaji. Merasakan badannya sudah lebih enak, Ferish beranjak dan masuk kamar mandi, membersihkan diri agar bisa beribadah lagi bersama sang istri. "Mas,
Lagi demam kok mandi? Tanya Vika yang menyadari Ferish sudah selesai mandi. Enggak apa sayang, kan mau sholat. Masa iya enggak mandi? Balurkan lagi minyak yang tadi pagi sayang, enak banget rasanya di badan. Pinta Ferish lembut, dia kemudian duduk di atas tempat tidur belum memakai bajunya. Vika beranjak dari atas sajadah dan mengambil minyak yang diminta Ferish. Ini minyak kutus-kutus sayang, ibu biasa pakai ini kalau tidak enak badan. Aku selalu bawa juga, jadi tidak pernah tinggal dari tasku. Pantas aja, suka heran ada minyak itu di tas kamu. Sudah merasa enakan ya, makan dulu mas, udah diantar sarapannya. Mau bangunin tapi enggak tega, jadi udah dingin makanannya, atau mau pesan lagi? Enggak apa, ini aja sayang aku makan dulu. Nanti sekalian makan siang kita keluar, jawab Ferish, kemudian memakai pakaiannya dengan lengkap. Nanti jadi jalan keliling enggak sayang? Besok kita udah pindah kota. Enggak ah, kamu demam begitu, kita istirahat aja sambil itikaf. Tapi di sana, jawab Vika sambil menunjuk Masjidil Haram. Tapi kamu kan belum keliling wisata sayang. Enggak apa, aku mau mas benar-benar sehat dulu. Tahu enggak, aku ini enggak apa sayang, disuruh lari tawaf lagi masih sanggup. Ayo deh, siap-siap kita jalan. Karena terlalu memaksakan diri untuk berjalan-jalan, akhirnya Ferish benar-benar tumbang. Dia pingsan di depan hotel saat baru keluar dari mobil. Tanpa pikir panjang, Vika menyuruh sopir travel menuju ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Al-Bait Medical Center, yang berada di Tower Zamzam. Meski ada rumah sakit yang gratis di sekitar Masjidil Haram, tapi Vika memilih rumah sakit yang berbayar agar suaminya cepat ditangani. Karena menurut cerita sang tour guide dan sopir travel, antrian untuk mendaftar di rumah sakit yang gratis bisa sangat panjang. Dan Vika tidak mau mengambil resiko yang berbahaya untuk kesehatan Ferish, mengingat suaminya sudah dari pagi tadi tidak enak badan. 170. Menurut dokter, Ferish dianjurkan untuk dirawat 1 malam ini. Untuk menghabiskan cairan infus juga bisa beristirahat, karena demam Ferish begitu masuk rumah sakit masih 39 derajat. Perkiraan dokter Ferish mengalami dehidrasi juga kecapekan. Mas Ferish dirawat di rumah sakit, kata Vika mengangkat telepon Ferish, melihat panggilan dari sang mama. Kenapa sayang, apa yang terjadi? Seru dokter Purba di seberang telepon. Tadi pingsan abis keliling jalan-jalan, Vika udah bilangin enggak perlu jalan dulu, karena tadi pagi Mas Ferish juga sudah muntah-muntah dan demam Cuma ya, mama tahu sendiri Mas Ferish masih memaksakan untuk jalan. Mual ya? Iya, mual dan pusing katanya. Lalu Vika kasih kurma, kemudian penurun panas. Udah merasa baikan ngajak Vika jalan-jalan karena besok udah mau ke pindah kota. Sayang, kalau mama suruh kalian pulang aja bagaimana? Enggak apa sih Vika juga takut ada apa-apa sama Ferish. Enggak biasanya Mas Ferish gitu, kan Iya, jarang-jarang anak itu sakit. Bener ya, pulang aja. Lain kali kalian bisa jalan-jalan lagi, kata dokter Purba lembut. Beliau mulai mengkhawatirkan pasangan ini. Iya besok kami pulang aja. Vika juga takut, di sini sendirian kalau Mas Ferish sakit. Vika bingung. Iya, sudah, enggak akan apa-apa sayang. Tunggu nanti malam pasti udah baikan lagi Ferish begitu infusnya habis. Vika merasa lega sudah bercerita dengan sang mama mertua yang seorang dokter. Pasti beliau tahu kondisi putranya yang sebenarnya. Vika kemudian meninggalkan Ferish sebentar untuk membeli makanan di pertokoan yang ada di dalam tower ini. Hanya cukup menuruni lift menuju lantai 5 dari lantai 11 Vika sudah sampai di mall. 2 potong kue, nasi kotak, kurma dan susu menjadi belanjaan Vika. Dia sudah mulai lapar, karena memang waktunya untuk makan malam. Dengan 1 kantong penuh belanjaan, Vika kembali ke kamar rawat Ferish. Di dalam kamar sudah ada seorang perawat laki-laki yang memeriksa suhu dan tekanan darah Ferish. Saat Vika masuk, sang perawat yang sudah selesai, kemudian menjelaskan, demam Ferish sudah turun, tekanan darah masih rendah, jadi Ferish diberi suplemen penambah darah. Kamu, dari mana sayang? Tanya Ferish lirih. Dari beli makanan di bawah. Tadi mas pules banget, jadi, maaf enggak pamit, jawab Vika sambil menaruh belanjaannya di atas meja. Maaf ya, pasti buat kamu khawatir, kata Ferish merentangkan tangannya minta Vika mendekat dan memeluknya. Vika tersenyum dan mengangguk,
kemudian mendekat ke suaminya yang terbaring dengan satu tangan terpasang selang infus. Mama minta kita pulang besok, dan aku setuju mas. Aku udah hubungi Joe juga untuk mengatur keberangkatan kita dari sini. Jadi enggak ada keras kepala nekat lanjutin jalan-jalan. Iya Nyonya Farish. Satu jawaban yang membuat Vika tersipu, panggilan yang selama ini disandangnya namun tidak pernah dia dengar. Sejak pernikahannya baru kali ini dia mendengar panggilan itu. Kol merah pipinya, senang ya dipanggil gitu. Vika mengulum senyum lucu aja dengarnya mas. Kalau gitu aku akan lebih sering panggil kamu dengan sebutan itu, kata Farish senang. Asteris. Pukul 8 pagi Farish keluar dari rumah sakit, kondisinya sudah lebih baik. Mereka kemudian kembali ke hotel untuk berkemas. Beneran pulang aja sayang? Tanya Farish lagi. Iya mas, aku nggak mau kamu masuk rumah sakit lagi. Kamu harus istirahat dulu, jawab Vika sambil mengemasi barang-barangnya. Ya, sudah lain kali, aku akan cuti lagi, dan kita bisa benar-benar wisata, kata Farish akhirnya. Selesai berkemas, mereka menyempatkan untuk makan di hotel dulu baru sambil check-in dan menunggu mobil jemputan mereka, yang belum datang. Joe sudah mengabarkan bahwa Fergie sudah siap di bandara dengan pesawatnya bersama Dion Gimun yang baru pulang dari urusan di kota Milan. Dion Gimun cukup terkejut putrinya tidak jadi melanjutkan bulan madunya. Dion Gimun sengaja menunggu di bandara saja, karena tidak mengurus izin untuk masuk Mekah. Maaf, Pak, mobil jemputannya sudah menunggu, kata seorang petugas hotel. Farish dan Vika kemudian beranjak dan menuju ke lobi. Barang bawaan mereka sudah ada di depan, dibawa seorang romboy. Selesai dengan administrasi hotel, Vika dan Farish masuk mobil dan langsung menuju bandara. Asteris, kamu sakit Rish? Tanya Dion Gimun sambil memeluk Vika saat Farish mendekatinya di ruang tunggu bandara. Mas Farish sakitnya kayak orang ngidam ya. Pagi-pagi mual dan pusing, celetuk Vika tanpa sadar. Amin, jawab Dion Gimun bersamaan dengan Farish. Vika hanya memandang terkejut sambil mengelus perutnya. Semoga saja beneran, doa kalian di sini langsung dikabulkan. Amin ayah, jawab Vika kemudian merangkul pinggang ayahnya dan berjalan menuju pesawat mereka. Tapi bisa jadi lo sayang, yang dulu, kan aku juga yang ngidam. Vika masih mengingat-ingat kapan dia terakhir halangan. Dia merasa juga sudah lama dia tidak halangan begitu selesai masa nifasnya. Sampai di dalam pesawat Vika juga masih memikirkan itu. Jadwal datang bulannya tidak teratur karena nifas. Jadi Vika juga lupa. Mikir apa sayang? Tanya Farish, pada Vika yang terlihat diam saja di kursinya. Apa iya aku hamil ya mas? Kalau iya kenapa? Lawong ada ayahnya kok bingung. Kalau belum ya kita coba lagi, jawab Farish enteng. Bukan begitu mas, aku lupa kapan terakhir aku halangan. Sejak keguguran itu, jawab Vika bingung. Sudah, enggak perlu bingung, nanti sampai rumah kita ke rumah sakit ya, kita berdua periksa. Mas juga mau tahu, sakit apa? Mau general check up sekalian. General check up di Singapura aja yuk, sekalian ayah juga sayang, sahut Dion Gimun yang baru keluar dari kamarnya. Farish dan Vika saling menatap, tidak ada salahnya juga singgah di Singapura sebentar, toh mereka tidak jadi liburan kemana-mana. Vika juga belum pernah ke Singapura. Kamu mau sayang? Tanya Farish melihat binar mata Vika yang senang. Kita gagal terus tiap mau ke sana. Gimana? Biar Joe urus izin kita, ayah telepon Joe sekarang ya, kata Dion Gimun sambil memegang handphonenya. Mas enggak apa? Tanya Vika lirih, dia mesti khawatir kesehatan Farish. Enggak apa sayang, jawab Farish lembut. Sudah, Joe sudah urus semuanya. Visa dan jadwal bertemu dokter sudah oke. Kita singgah di Singapura dan menginap 1 malam di Marina Bay dan besok baru kita ke Mount Elizabeth. Ada dokter terbaik kenalan ayah di sana sayang, jadi kalian berdua bisa cek semua di sana. Pesawat mereka akhirnya mendarat di Bandara Changi, Singapura. Beberapa mobil penjemput mereka sudah menunggu, beberapa di antaranya pengawal Dion Gimun dari Bangka, mereka sudah biasa bekerja lintas negara. Iringan 3 mobil dari bandara menuju Marina Bay Sands, membelah jalan sore kota Singapura. Kawasan yang merupakan tempat hiburan terpadu yang menjadi salah satu ikon Singapura. Berbagai hiburan, tempat wisata juga tempat belanja untuk mendapatkan barang-barang mewah. Tempat ini juga menyediakan restoran bagi yang doyan wisata kuliner, ada banyak restoran yang menyajikan berbagai hidangan kelas dunia.
Pool yang ditawarkan pun sangat keren. Hotel ikonik menjulang di atas teluk dengan fasilitas kolam renang tak bertepi yang terkenal berada di puncak gedung, menjadi tempat untuk menikmati pemandangan Singapura terbaik. Hotel ini juga memiliki akses langsung ke pusat perbelanjaan utama di Singapura dan Art Science Museum. Begitu masuk dalam kawasan Marina Bay Sands, senyum senang tak lepas dari wajah Vika. Farish dan Dion Gimun melihatnya terharu dan bahagia. Sayang, kebangetan banget aku jadi suami kamu, sampai kesini aja nggak sempat-sempat. Padahal udah di Bangka, tapi kesini, seru Farish sambil mendekap erat Vika. Sudah mas, sekarang kita di sini, nanti kalau mas mau istirahat Vika bisa keliling sama ayah. Mau, kan ayah? Iya, ayah temani, jawab Dion Gimun sambil sibuk dengan ponselnya. Kabar kedatangannya di Singapura diketahui teman-teman dan juga musuhnya. Mobil mereka pun berhenti di depan lobi. Mereka segera disambut sang doorman dan Glitter, lalu mengantar mereka ke meja reception. Dion, apa kabar? Seru seorang pria berkulit hitam dengan tinggi yang menjulang di atas Dion Gimun. Sebuah kalung emas dan jam emas terlihat kemilauan di badan pria itu. Melihat pria itu, Farish mengajak Vika untuk menjauh dan segera menyelesaikan check-in dari bukti booking yang dikirim Joe. Dion Gimun menghampiri pria hitam itu. Sahabatnya dari Kolombia, sedang melakukan perjalanan bisnis. Ayah, kami ke kamar duluan ya, ini kunci kamar ayah, kata Farish mendekati Dion Gimun. Barang-barang ayah kami bawa sekalian. Oke, ayah temui teman ayah dulu ya, nanti kita makan bersama di atas. Farish mengangguk dan mengandeng Vika segera ke kamar. Banyak pasang mata melihat mereka berdua, yang diikuti dua pengawal Dion Gimun. Dion Gimun kalau sudah bertemu kawan kartelnya dalam usaha gelapnya menjadi siaga satu untuk tingkat penjagaan, apalagi dia mengajak Vika. Bersambung.